Oke, selamat pagi teman-teman. Maksud dan tujuan saya bikin video ini adalah untuk mengkomparasi waktu kita berangkat mudik ke Palembang dari Merak ke Bakauheni naik kapal Sebuku. Karena kebetulan kita dapatnya kapal Sebuku ya. Pas balik lagi dari Palembang ke Jakarta, Bakauheni Merak. Kalau pas berangkat itu asap dari knalpotnya ngebul ke sini. Ini knalpotnya dua kebetulan. Asap dari knalpotnya ngebul ke sini pas berangkat, ya kan? Tapi ini alhamdulillah udah nggak ngepul, masih ngepul memang, masih ngepul, tapi ngepulnya dia ke belakang gitu loh, nggak ngepul ke sini, gitu loh, nggak ngepul ke sini. Ya alhamdulillah sudah diperbaiki dan waktu berangkat kemarin kapalnya agak sakit-sakitan ya, agak ngadet-ngadet jalannya, kapalnya batuk-batuk ya. Kapalnya agak yang ngadat gitu loh. Kalau dibilang ngadet yang ngadet gitu loh. Tapi ini udah alhamdulillah udah mulai sehat kapalnya. Kapal nih kehalang sama orang samping saya, nggak apa-apa. Di sana ada kapal Tribuana teman-teman, kapal Tribuana plus kapal Duta Banten yang baru merapat. Itu kapal legend juga tuh, kapal Duta Banten itu bikinan tahun 79. Kalau kapal Tribuana itu bikinan tahun 91. Itu juga bekas Jepang. Tiga-tiganya, Duta Banten, Tribuana, Tranship itu bekas dari Jepang, dibikin di Jepang. Terus kapal Primas Kanaya itu juga bekas dari Jepang. Kapal sister company-nya dari Tribuana 1. Karena Tribuana dibeli sama PT. Nah ini alhamdulillah nih kapalnya sudah udah agak sehat, sudah sehat. Kalau pas berangkat kemarin ada helikopter. Oke. Nah ini udah agak sehat nih mesinnya, udah agak sehat mesinnya. Oke, sedepannya Tranship itu ada kapal, nggak tahu kapal apa. Yang kecil itu kapal Dorothy. Di sana lagi antri kapal Amadea bekas Virtus ya, Jepang juga. Di sana ada kapal Jemla lagi, nggak tahu kapal apa. Masalahnya saya nggak punya aplikasi Marine Traffic atau apa yang berkaitan dengan itu di HP saya, jadi nggak tahu. Dan saya juga satu device punya. Kalau dua device enak. Jadi satu bisa mantau itu kapal aja yang lagi parkir dan sebagainya. Itu kapal legend Tribuana. Setelah sekian lama tertidur di Tanjung Priuk, akhirnya berlayar lagi di Selat Sunda. Nah ini alhamdulillah mungkin gara-gara tayangan The World According to James Cohen Smith Windsor minggu lalu ya, hari Jumat tanggal 5, dimana saya sorotin banget asap yang ngepul banget ke sini dan mungkin juga sampai ke pihak ASDP barangkali ya. Langsung dibenerin loh, langsung dibenerin. Karena dugaan saya minggu lalu itu kapal ini gak fit buat jalan, karena jalannya udah ngadet, yang biasanya nyebrang 1 jam malah jadi 2 jam yang eksekutif. Terus juga jalannya agak batuk-batuk pas
berangkat dari Merak gitu loh. Dan selang berapa kilo ya, selang 10-15 kilo itu normal, tapi begitu udah masuk 20 km mulai ngadet lagi, mulai ngempos lagi gitu. Tapi ini jujur alhamdulillah udah normal gitu loh. Udah normal mesinnya. Dan sistem pembakarannya juga udah diperbaiki gitu loh. Jadi asapnya nggak ngepul lagi ke sini gitu loh. Seperti pas berangkat minggu lalu. Alhamdulillah sih. Ada ya gimana lagi nih? Ini kan kapal usianya muda ya. Kapal bikinan 2010-an. Bikinan Indonesia juga. Masa iya kalah gitu loh. Kalah bersih dari kapal-kapal yang usianya lebih tua dari ini. Contoh Potling 3 bikinan tahun 86 itu bersih banget emisinya. Kapal Mufida BSP 1 buatan Jepang tahun 73. Duta Banten yang tadi merapat itu buatan tahun 73 kalau nggak salah. Tahun 73 atau 78 lupa saya. Ini juga masih bersih banget emisi. Sekalipun itu kapal tua, teman-teman. Kapal yang udah usianya 40-50 tahun, lebih tua dari ini, itu masih bersih banget. Kapal Babon Potling 3 usianya 38 tahun, tapi bersih loh emisinya. Kapal Tribuana itu tahun 91 ya. 33 tahun usianya, itu masih bersih banget loh emisinya. Masih sangat bersih banget. Ya kan, sekian lama tertidur di. Nah, tapi kalau ini udah alhamdulillah nih udah dibenerin gitu loh. Bahkan apa ya? Memang pas berangkat tadi asapnya ngepul ya, pas masuk mau diberangkatin lah, pas masuk gear on gitu ya, gigi maju itu memang asapnya ngepul, memang. Tapi ngepulnya tuh nggak ke sini seperti berangkat minggu lalu. Ngepulnya tuh ke belakang gitu. Nah, mungkin juga ini sistem pembakarannya juga udah dibenerin kali. Makanya alhamdulillah banget kalau kemarin tayangannya itu sampai ke pihak ASDP ya, Angkutan Sungai dan Penyeberangan, itu saya jujur terima kasih gitu loh. Akhirnya kapal sebuku ini bisa diperbaiki dan alhamdulillahnya juga sudah sehat gitu loh, sudah sangat sehat gitu loh dibandingkan dengan yang minggu lalu. Kalau yang minggu lalu ini jalannya ngadet ya, batuk-batuk kapalnya, tapi ini alhamdulillah mulus sehat, talk chair, lancar jaya gitu loh. Pas berangkat itu mau ngadet banget, tapi kalau ini pas berangkat udah bersih, talk chair gitu loh. Mungkin kemarin itu kapalnya dipakai, kapalnya ini nggak anchor, nggak perpal teman-teman. Tapi mungkin diistirahatin bentar, dibenerin gitu ya, terus terjun lagi untuk nanganin arus mudik dan arus balik Lebaran 2020. Ya iyalah, kapal eksekutif ini cuman berapa yang jalan? Cuman 5. Sebuku yang kresannya ini ada 2. Kresannya sebuku ini ada 2. Sebuku Legundi sama Batu Mandi. Yang baru merapat itu kapal Legundi. Kresannya ini baru merapat. Ya kan? Terus sama 2 Potling 1, Potling 3. Nah, minggu lalu Potling 1, Potling itu libur, perpal, anchor, libur dia. Anchornya di sana dia kemarin, Potling itu. Di sana dia anchor. Di sana anchornya dia. Minggu lalu Potling. Cuman sekarang udah jalan kapalnya. Membantu ya adik besarnya Potling 3. Nah, kalau Potling itu dia bekas Inggris, teman-teman. Bekas kapal sailing, kapal pengangkut kereta dulu. Sebelum dibeli sama Stena Line jadi Stena Caledonia. Lalu sejak 2012 menjadi Potling. Nah, itu kapal ada ruangan yang dulu bekas bioskop waktu masih di Inggris. Cuma sekarang ruangannya udah jadi ruang ala-ala eksekutif lah gitu. Saya belum pernah naik kapal Potling gitu.
nantilah kapan waktu kita jajal. Pernahnya saya naik kapal Portling 3 yang bekas Jepang, Ferry Diamond. Nah, kapal Portling itu usianya lebih tua dikit dibandingkan dengan Portling 3. Nah, ini kapal Bahu Gajaya, baru merapat itu. Itu kapal buatan sini. Nggak tahu ya kapal Bahu Gajaya buatan mana, nggak tahu. Itu dia merapat ke reguler. Kemungkinan besar di belakangnya ada lagi parkir. Ya, lanjut lagi ya. Jadi itu dulu ya. Nah, kalau Portling sekarang udah jalan gitu loh, membantu adik besarnya Portling 3. Karena kapalnya besar banget teman-teman, Portling itu. Dia panjangnya 132 sampai 134 meter. Kalau Portling 3 151 meter panjangnya. Kalau ini kapalnya 100 meter pas sih. 100 meter pas kapalnya, nggak kecil. Tuh ada perahu kecil tuh, perahu getek. Ada getek tuh. Rapat ke pulau apa ini? Sana ada kapal bulk apa kapal tanker itu kelasnya. Ya. Nah ini alhamdulillah nih berangkat dari Bakauheni udah bersih kapalnya, udah mulus, stock chair. Kalau waktu berangkat dari Merak minggu lalu batuk-batuk, ngadet, gak enak banget asli. Udah getarannya kenceng. Oh, ini getarannya halus nih, karena ini kapal kan diesel, mesin ganda ini, mesin diesel, ya kan? Udah getarannya gak enak banget, batuk-batuk, ngadet, asapnya ngepul sampai sini. Tapi ini alhamdulillah sehat gitu loh. Asapnya agak lagi ngepul sampai sini. Ngepul sih masih, tapi ke belakang ngepul ya, nggak ke sini. Alhamdulillah berarti ini udah dibenerin sama ASDP. Mungkin di beberapa slot ini kapalnya dibenerin dulu lah, di off-kan dulu, diperpalin dulu, nanti masuk lagi gitu. Mungkin gitu. Jadi sudah makin oke lah kapal sepupu ketimbang waktu pertama berangkat minggu lalu. Nah, itu ada kapal lagi, cuman saya nggak tahu kapal apa. Kalau kapal reguler saya nggak banyak kapal, jujur aja. Karena banyak teman-teman, operatornya pun juga banyak. Ada Jemla, ada DLU. DLU yang lagi bertugas di sini Kirana 9, yang dulu main di Surabaya Banjarmasin, terus kapal Dharma Kencana, kapal banyak lah. Kalau Jemla banyak. Ataya, Duta Banten, Mufidah, Virgo yang tadi papasan dengan Tribuana udah berangkat dia. Dan masih banyak lagi. Nah, cuma bedanya tahun lalu tuh gini teman-teman. Berangkat naik kapal Portling 3 ya, kapal babon. Saya ketemu kapal Royal Nusantara, bekas kapal perang. Yang itu rem doornya, ruang di dalam rem doornya tuh tinggi banget. Dia bisa tingginya tuh 5 meter. Kapal Royal Nusantara itu. Kalau Portling 3 4,2, Tribuana 4,3, Portling 4,4, Wira Berlian 4,8 tingginya. Kalau Royal Nusantara tinggi banget, 5 meter. Cuman nggak tahu ini kapalnya jalan apa perpal atau anchor off gitu. Lagi cuti apa nggak tahu ya. Belum tahu. Nah, ini lebih sehat ini. Jujur lebih kenceng dibandingkan waktu pertama. Sekalipun ini kapal mampu menyalip kapal eksekutif, kapal reguler ya.
Tapi pas berangkat itu rasanya kayak ada yang salah ini dengan mesin. Tapi ini alhamdulillah udah apa namanya, udah sehat sih. Apa? Udah sehat, udah oke gitu ya. Dan ya, you will lose signal ya. Kita bentar lagi hilang sinyal teman-teman. Jadi kita disuruh menikmati pemandangan Selat Sunda, lihat kapal-kapal, lihat pulau-pulau. Bentar lagi hilang sinyal. Percaya sama saya, hilang sinyal bentar lagi. Hilang sinyal. Percayalah, hilang sinyal. Sinyal telepon hilang, sinyal internet hilang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kita disuruh untuk menikmati, apalagi ini cuaca saya juga sangat bersahabat ya, walaupun agak berawan. Tapi masih oke kok. Di sana ada kapal lagi, nggak tahu kapal apa. Nah kita bentar lagi nyalip kapal Kathleen apa Munich, nggak tahu. Belah kanan. Awalnya kita bentar lagi ya, kita konvoy dulu, tapi nanti disalip kapal Kathleen apa Munich itu nggak tahu. Saya nggak tahu. Memang kalau penyeberangan reguler waktu tempuhnya akan sangat lama memang. Bisa 2-3 jam. Karena laju kapalnya kan juga pelan. Saya nggak hafal knotnya, tapi kalau dikonversiin ke kilometer per jam, kapal reguler itu hanya berjalan nggak sampai 20 km per jam. Kalau ini kapalnya kecepatan rata-ratanya itu 20-30 km per jam. Paling kencang itu Potling 3. Potling 3 dia bisa jalan sampai 40 km per jam. Kenceng banget, udah besar, kenceng pula kapalnya. Potling 3. Cuma kita nggak dapat kapal Potling 3 karena memang pas kita sampai di Bakauheni kapalnya udah jalan. Karena udah penuh. Nah, untuk arus balik Idul Fitri 2024 ini disiagakan bukan hanya Bakauheni Merak aja. Pelabuhan Panjang pun juga disiagakan. Tapi apakah Panjang Merak atau Panjang Ciwandan nggak tahu, belum ada kabar. Tapi Pelabuhan Panjang katanya akan dipakai untuk arus balik yang puncaknya puncak arus balik di penyeberangan Selat Sunda ini besok dan Senin 14 dan 15 April 2024. Karena kan tanggal 16 April itu kan orang udah masuk kerja ya, tanggal 15 itu udah batas akhir cuti bersama Idul Fitri 2024. Jadi puncak arus balik penyeberangan Selat Sunda itu besok dan Senin. Sama juga puncak arus balik di mana-mana rata-rata besok dan Senin 14-15 April. Mau arus balik jalur udara, bandara, arus balik jalur darat yang di Pantura Jawa, arus balik jalur laut untuk penyeberangan kayak gini. Itu besok dan Senin puncaknya. Jadi alhamdulillah ini masih luar biasa sepi. Apalagi saya bilang ke orang tua saya setelah kemarin lihat di siaran iNews ya, saya bilang kata kuncinya jangan nyebrang Bakauheni hari ini tanggal 13 April 2024 itu jam 12 siang ke atas, karena pasti ramai. Pasti ramai. Jangan jam 12 siang. Besok pun dari pagi udah ramai, teman-teman. Besok pun dari pagi udah ramai. Besok dan Senin 14-15 April itu pasti ramai. Pasti sangat ramai, teman-teman. Karena puncaknya. Jadi saran saya lebih baik kalau Anda mau nyebrang besok,
sudah standby di Bakauheni itu dari malam sih, atau dari dini hari udah sampai di sini, sampai di Bakauheni. Itu untuk yang besok dan Senin ya. Hindari jam-jam yang padat banget seperti di atas jam 12 siang tuh, hindarin banget ya, lebih baik dihindari. Karena kalau Anda sampai sini masuk sini siang jam 12 ke atas, besar kemungkinan Anda akan berangkat sore. Anda sampai sini larut siang, besar kemungkinan masuk ya awal malam. Anda sampai sini sore, naiknya malam. Itu tahun lalu kejadian, karena puncaknya. Jadi saran saya jangan pas puncak itu jangan di waktu-waktu yang begitulah. Dari pengalaman, hindari aja. Lebih baik dihindari deh. Kalau mau pagi sekalian gitu loh. Dari dini hari udah standby aja di Bakauheni. Besok dan Senin tanggal 14 dan 15 April kalau mau balik. Ya, nih bentar lagi OTW kita nyalip kapal Katelyn. Papasan kita sama kapal Katelyn. Di sana ada kapal, besar banget kapalnya. Besar banget kapalnya, nggak tahu itu kapal apa. Kayak badannya kayak kapal pesiar teman-teman, kayak kapal pesiar kecil badannya. Cuma saya nggak tahu itu kapal apa. Kok nggak tahu kapal apa saya. Nggak jelas kapal apa. Pertama saya nggak jelas, dan yang kedua saya nggak hafal itu kapal apa. Badannya itu kapal pesiar kecil, tapi sepertinya itu kayak kapal kresannya Akatsuki 2 Jepang. Kayaknya itu kapal kresannya Akatsuki 2 atau Suki 2 namanya di sini. Kalau di Jepang namanya Akatsuki 2. Kayaknya kapal kresannya Akatsuki 2 itu bikinan Spanyol, buatan Eropa. Ini kapal Munich mau disalip. Wah, sama kapal Sebuku, registrasinya di Palembang. Ya itu kapal ini, kapal nggak tahu itu kapal Akatsuki 2 atau kapal kresannya Akatsuki 2, nggak tahu saya, nggak tahu. Udah disalip nih. Posisi anjungannya udah melewati kapal Katelyn. Nah benar, kapal Katelyn 7. Disalip sama kapal Sebuku. Registrasinya dia di Palembang. Kalau Potling dan Potling 3 itu registrasinya di Jakarta. Kalau Batu Mandi dia di Surabaya. Lagundi juga di Surabaya registrasinya. Kalau kapal-kapal besar, kapal terbesar Sunda yang sama registrasinya Potling sama Potling 3 itu Jakarta. Ataya registrasinya juga di Jakarta. Ataya bekas kapal Venus punyanya Seikan Ferry, penyeberangan Aomori Hakodate itu Jakarta. Terus kapal Amadea Virtus Jepang itu registrasinya di Probolinggo, Jawa Timur. Terus kapal Nusa Putra itu bikinan Prancis itu registrasinya dia di Jakarta. Kapal Nusa Putra itu dia panjangnya 135 meter. Itu kapal bikinan Prancis punyanya SP Ferry. Itu dibeli waktu dia masih dinas di New Zealand kapalnya.
SP Ferry itu dia punya satu kapal ngeri banget. Itu kapal bekas, bukan kapal pengangkut orang dan kendaraan tadinya, kapal bulk carrier. Namanya kapal Nusa Dharma. Itu bikinan tahun 73 di Norwegia. Yang ngerinya mau tahu, ketika kita mau keluar, dia kan nggak punya rem door belakang. Dia kan nggak punya rem door belakang. Ya. Ketika kita mau keluar, pas kita mau putar balik, ya, error dikit nyungsep ke laut. Makanya kalau modelan kayak saya nih yang masih nyetir mobil yang amatir, gak usah naik kapal Nusa Putra, gak usah naik kapal Nusa Dharma deh. Kalau misalkan amit-amit jabang bayi melakukan penyeberangan Selat Sunda ini dari dermaga reguler. Ya, kalau skill nyetir mobilnya masih pas-pasan kayak saya, ya mendingan gak usah naik kapal Nusa Dharma deh. Mendingan cari kapal yang lebih gede, lebih bagus dari Nusa Dharma deh. Soalnya masuk keluarnya itu ngeri banget, ngeri banget, ngeri. Nggak percaya, lihat aja di YouTube. Ya, lebih baik nggak usah. Kecuali kalau Anda skill nyetir mobil udah paten, nah itu baru. Kenapa? Karena kalau error dikit nyungsep ke laut. Jadi nggak usah aja gitu loh, cari aja kapal lain. Kalau amit-amit jabang bayi, ya nyebrangnya dari dermaga reguler. Kan banyak itu yang lebih besar, yang lebih bagus dari Nusa Dharma tuh kan banyak. Yang rem door-nya lebih safe, lebih aman dari Nusa Dharma itu masih banyak lagi kok. Nah ini udah disalib nih. Itu di belakang kapal tanker teman-teman, lagi melintas juga. Kapal tanker mau mendekat ke kapal kayak kapal keras itu, kayak kapal keresannya Suki 2 atau Akatsuki 2. Karena kalau kapal Akatsuki 2 itu kecil banget, kecil banget. Dia panjangnya cuma 98 meter. Kalau kapal Suki 2 atau Akatsuki 2 itu masih lebih kecil dari ini, malah lebih kecil dari ini. Dia seukuran kapal Jatra 2. Cuma kapal Jatra 2 nya ini lagi perpal, lagi libur. Kapal Jatra 2 ini lagi libur, dia lagi anchor, dia anchor di Merak. Kapal Jatra 2 itu jadinya tidak beroperasi. Nah itu ada kapal, kayak itu kapal keresannya Amadea ya, kapal keresannya Amadea, saya nggak tahu apa. Nah Amadea itu senasib sama kayak Potling 3. Awalnya dibuat di Jepang, buat dinasan penyeberangan di Jepang, dibeli Korea, melintas di Korea Selatan, dibeli Indonesia, cuma beda nasib. Kalau Potling 3 dia dibeli negara, ASDP, BUMN ya. Kalau Amadea itu swasta. Potling 3 dulu waktu di Korea namanya Sechang Cordelia. Kalau Amadea itu Hanil Car Ferry nomor 1. Beda nasib aja. Amadea di reguler, Potling 3 eksekutif. Sama beda pemilik aja ketika sampai ke Indonesia. Apa ASDP gak mikir ya nambah kapal gitu ya, terutama kapal besar-besar gitu. Karena jujur teman-teman ya, ini saya sedikit komen ya, arus mudik penyeberangan Merak Bakauheni untuk tahun 2024 ini tinggi banget. Bahkan disebut oleh Kementerian Perhubungan ini tertinggi sepanjang sejarah arus mudik penyeberangan Merak Bakauheni. Gitu loh. Sampai antrinya luar biasa padat, bahkan menjelang hari-hari dekat Idul Fitri ini ya ada 1-2 keributan lah di pas mau masuk kapal gitu loh. Tadi aja tuh pas mau masuk kita sempet ribut dikit sama petugasnya. Kok nggak adil kali gitu loh, yang kiri terus yang jalan, yang tengah sih dari tadi
nggak masuk gitu loh. Walaupun kita akhirnya masuk juga, tapi tadi ada ribut dikit petugas. Ya itu berarti nomor satu petugasnya tolong diprofesionalkan gitu loh. Karena malu aja udah masuk di Selat Sunda 766 HI, masuk di CCTV Merak, ada ribut-ribut kayak gitu. Apalagi tadi sempat ada ribut-ribut juga. Jadi yang pertama tolong petugasnya diprofesionalkan dulu gitu loh. Karena mohon maaf gitu loh, orang kenapa beralih nyebrang ke Sumatera tuh naik mobil, naik kapal feri? Karena harga tiket pesawat itu mahalnya nggak ketolongan teman-teman. Ini aja ya, keluarga saya yang OTW balik dari Palembang ke Jakarta naik pesawat itu sudah di atas 1 juta lebih tiketnya. Kalau untuk satu orang harganya 900. Nah kebayang kalau lebih dari satu. Makanya naik ini jadi lebih ekonomis gitu loh. Kan lumayan juga bisa sekalian beli oleh-oleh kan. Iya, waktu tempuhnya memang lebih lama, memang gitu. Lebih lama. Oh itu ini apa, adiknya Amadea yang rapat. Coba nggak tahu kapal apa. Itu satu. Yang kedua, oke kita ketemu lagi kita sama kapal Virgo. Tadi ketemu di Bakahuni, papasan dengan kapal legenda Tribuana. Ini kita ketemu lagi nih sama kapal Virgo. Kapal satu sister company-nya Ataya. Baik di sini maupun waktu masih di Jepang. Karena waktu di Jepang kan kapal Virgo ini kan sama operatornya Seikan Ferry, penyeberangan Aomori Hakodate. Dari situ tuh kapalnya. Nanti kita ini lagi. Oke, lanjut ya. Satu ya. Terus yang kedua, kalau memang jembatan Selat Sunda itu masih belum mau juga dibangun ya, lebih baik tambah kapal deh. Terutama di kapal eksekutifnya ini gitu loh. Karena ini kapal eksekutif jumlahnya dikit banget. Kalau semua jalan cuma 6. Jatra 2, ini Sebuku, Legundi, Batu Mandi, Potling 3. Cuma 6 doang yang jalan. Kalau bisa tuh ditambah dengan kapal-kapal yang lebih besar dari Potling 3 gitu loh. Banyak kapal-kapal bekasan dari Jepang itu bisa dipakai. Apalagi kalau penyeberangan Selat Sunda ini dilayani oleh kapal sekelas Dharma Ferry 7, Dharma Kencana 7, punya DLU yang panjangnya 186 meter itu, ya udah tinggal tidur aja kita, bahagia udah. Karena bisa nampung mobil dan orang lebih banyak. Kalau kapalnya seukuran Dharma Ferry 7 dan Dharma Kencana 7 punyanya DLU itu, dia melayani penyeberangan dari Surabaya ke Makassar untuk DK7 dan Surabaya Balikpapan untuk DF7. Waktu penyeberangannya dia 1 hari lebih dikit, gak nyampe 2 hari, cuman sekitar 30 sampai 39 jam penyeberangannya. Tuh kita mau OTW nyalip kapal Virgo. Sononya ada kapal gede banget, panjang banget. Kapal apa nggak tahu saya. Di sebelah kirinya dari kapal Virgo, bekas Jepang. Jadi gitu teman-teman. Jadi apa ya, mudah-mudahan di tahun depan ada perbaikan masif lah. Petugasnya diprofesionalkan, jumlah kapal di eksekutifnya dibanyakin gitu loh. Kalau bisa banyak banget itu kapal-kapal bekas dari Jepang yang bisa dibeli, yang lebih besar dari Potling 3 gitu loh. Contoh misalkan kita beli kapal beberapa bekas Ferry Diamond di Filipina, contoh kayak Sunflower Croceo yang ada di Filipina sekarang. Terus Sunflower Gold itu kan panjang banget, dia 165 meter panjangnya. Sama Sunflower Pearl itu melayani penyeberangan Oita ke Beppu ya, Osaka Beppu Oita. Dia panjangnya 165 meter. Kalau kapal
Selat Sunda, ukurannya segede DF7, DK7 ya, itu lumayan loh. Apalagi kalau seukuran punyanya PT kapal ALP. Banyak banget kapal ALP, kapal tol laut itu, dia panjangnya 199 meter teman-teman. 199 meter, hampir 200 meter. Gede deh banget dan besar banget. Udah tentang hidup. Kita tinggal duduk manis, nikmatin pemandangan, mobil masuk banyak, sampai gitu loh. Nah, semoga pihak ASDP ada pikiran sampai ke sana lah untuk membeli kapal yang lebih besar dari Polting 3 untuk antisipasi seperti yang kemarin. Karena kalau kapalnya segede yang punya ALP yang panjangnya 180 meter ke atas ya, tenang hidup. Oh enggak, itu kapal ini apa? Tuh. Ini kan kapal Virgo. Itu adiknya Wira Berlian tuh. Kita lagi yang konvoy dengan yang dikonvoikan oleh Virgo. Adiknya Wira Berlian. Oh, maaf. Oh, kapal itu Batu Mandi baru berangkat. Kapal Batu Mandi itu baru berangkat. Berarti kalau kapal Batu Mandi berangkat, kapal PL3 baru parkir di XC. Nih kapal Virgo lagi konvoy dengan adiknya WB Wira Berlian. Takutnya kepanjangan dan ini nggak sampai sejam kok. Takutnya kepanjangan nanti videonya. Tuh lihat tuh. Takut kepanjangan videonya. Ini aja udah kepanjangan banget. Padahal cuma review doang, review singkat aja perbandingan dengan yang kemarin. Nah, kenapa saya nggak review lebih dalam? Karena sama aja dengan Legundi dan Batu Mandi, sama aja. Layout interiornya sama, layout penempatan beginiannya pun juga sama, penempatan kantinnya dan tempat duduk terbukanya juga sama, ya kan? Gak ada bedanya ya. Untuk apa juga di review mendalam, sama aja gitu loh. Cuma beda nama aja, beda nama sama beda detailing tipis-tipis gitu loh. Selebihnya sama aja, makanya saya nggak review lebih dalam. Cuma ini yang saya review adalah perbandingan kemarin pas berangkat. Oke, kita bye-bye dulu sama kapal Virgo. Kapal Virgo papasan dengan Batu Mandi. Kita nyalip juga adiknya Wira Berlian, teman-teman. Nah, ini udah mendingan, ini udah kenceng, normal gitu loh. Kalau kemarin nyalipnya pas kapalnya batuk-batuk, teman-teman. Kayaknya mungkin di permesinan ada masalah kali. Mungkin ada komponen di mesinnya yang bermasalah, atau komponen di transmisinya, atau komponen pembakarannya, atau ada apalah, itu saya kurang gitu paham juga ya. Anda yang teknik mesin, coba tolong bantu ya, nanti jelaskan kenapa itu. Yang insinyur mesin lah, nanti tolong bantu jelaskan kenapa kok kapal bisa ngadet-ngadet dan asapnya kok bisa ngepul banget. Padahal ini kapal baru loh, baru kayaknya. Kapal usianya muda banget, gak tua-tua banget. Kalau Virgo yang belakang itu kan tua. Virgo, Polting 3, Potling, Tribuana, Mufida, BSP 1, Duta Banten, Amadea, Ataya, terus Trimas Laila, Royal Nusantara, Nusa Dharma, Nusa Putra. Itu kan kapal udah tua banget, itu kan usianya udah tergolong tua lah gitu kan. Kalau ini kan si muda gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, itu kapal Ataya, teman-teman, lagi berjalan. Dia jaraknya jauh banget dari kapal Batu Mandi. Itu Ataya tuh, lagi jalan. Kapal terbesar di pelabuhan Merak yang dermaga reguler. Kapal Ataya yang paling besar di reguler. Kalau eksekutif Polting 3.
Dan satu lagi, kapal Ataya itu dia punya eskalator. Ya kalah sih, Potling 3 punya lift, cuman nggak kepake. Kalau Ataya dia punya eskalator. Iya. Kalau masih mau mewah dan masih kerasa Jepangnya banget sih, Potling 3 masih menang. Kalau yang masih kerasa Jepangnya banget, masih vibe-nya Jepang banget, Potling 3 masih menang. Kalau Ataya saya belum pernah tahu. Ataya belum pernah tahu. Nanti mungkin saya coba lihat reviewnya aja di YouTube. Nanti kalau Potling 3 karena saya pernah naik ya, itu vibe Jepangnya itu masih kerasa banget loh. Ya. Makanya kalau kapal penyeberangan Selat Sunda yang sangat sibuk ini, ukurannya gede-gede ya, pasti nggak akan ada ribut-ribut kayak kemarin. Mobil bisa banyak yang masuk, bus bisa banyak yang masuk, motor juga bisa banyak yang masuk, orang juga banyak yang bisa keangkut gitu loh. Itu udah tenang hidup gitu loh. Tapi kalau ukurannya mungil-mungil kayak gini ya gimana lah. Gak mungil juga sih ukuran. Ya mungil-mungil sampai menengah-menengah kayak ya gimana lah orang gak ngamuk gitu loh. Ya. Gimana orang gak ngamuk gitu. Iya. Tuh Ataya tuh lagi jalan. Ya, saya seneng loh lihat-lihat begini, kontenin begini. Itu saya seneng banget. Terlepas dari kata mama saya kampungan lah, show off lah atau gimana gitu. Saya nggak, tahun depan nggak ikut mudik ke Palembang, no problem loh buat saya. No problem, sangat no fucking problem banget loh. Mau saya dibilang kayak anak kecil atau bagaimana, itu lihat kapal Ataya dulu deh sebelum saya lanjut. Lihat tuh. Nih, saya nih, maaf ya. Kita nggak dekat aja deh, nggak bisa di zoom sebabnya. Kita nggak dekat aja. Tuh ke sana. Itu kapal Ataya lagi jalan. Bekas kapal Venus dari Seikan Ferry, Jepang. Penyeberangan Aomori Hakodate. Tuh, lagi jalan dia. Itu kapal dengan klakson paling merdu se-Selat Sunda. Dan itu klaksonnya juga dimiliki oleh kapal Duta Banten yang tadi merapat di Bakau, Bakauheni. Ya, saya maaf ya, pas berangkat kemarin ketemu Ataya dan dengar klakson merdunya dan saut-sautan juga dengan kapal lain, termasuk dengan kapal Tribuana kemarin pas berangkat. Itu saya senengnya bukan main loh. Ya, ngelihat gini, ngevideoin, ngontenin gini, itu saya seneng banget loh. Sangat amat seneng saya. Apalagi kalau naik kapalnya, ngedeketin kapal Atayanya aja udah seneng saya. Apalagi ngelihat dari jauh. Itu juga kapal Babon untuk ukuran reguler, dermaga reguler. Walaupun dia nggak sepanjang Potling 3. Ini dia panjangnya cuma 137 meter. Kapal Ataya ini. Potling 3 151. Besar banget, sangat besar. Sangat-sangat besar. Ya. Tapi kalau Ataya ini untuk ukuran reguler, dia ini sangat besar. Besar banget. Tahun lalu Ataya ini ditugasin di Ciwandan pakai rem door samping yang memang itu bawaan dari Jepang. Rem door samping kanan itu bawaan dari Jepang. Kalau rem door depan itu tambahan. Nih, kapal Ataya. Saya ngeliat gini aja juga seneng loh. Happy saya. Gimana ya? Happy saya. Tuh. Walaupun lihat dari jauh. Kemarin pas berangkat memang lihat dekat, cuman saya nggak videoin, lupa saya videoin. Pas berangkat lupa saya video. Di videonya apa gimana ya? Lupa saya. Agak lupa saya. Tuh lihat. Jalan dia tuh. Pelan tapi karena dia reguler, bukan eksekutif. Kalau eksekutif cepat. Kapal sebesar itu, teman-teman. Kapal sebesar itu. Dan semewah itu. Dia punya eskalator di dalam. Dia memang udah tua juga. Dia buatan tahun 90-an. Ya sekitar 91, 92, 93-an lah. 93 ya. Ataya ini dia dibuat tahun 93 di Jepang. Tahun 93. Usianya 31 tahun usianya. Kapal Ataya itu udah tua banget. Tapi lihat tuh bersih. Ya.
nggak ngempos kayak enggak gitu loh. Ya jam lah. Itu punyanya Seikan Ferry Jepang. Apa? Penyeberangan hak. Ini kita udah mau sampai di Merak teman-teman ya. Tuh, saya ngelihat begitu aja nih masih kelihatan nih. Kita udah mendahului kapal Kathleen 7 teman-teman. Kita juga udah mendahului kapal adiknya WB Vera Berlian. Saya ngelihat gitu aja, itu udah senengnya bukan main teman-teman. Tuh, nggak apa-apa. Kata mama saya kayak anak kecil lah, bilang kampungan lah, dibilang udik lah, dibilang desa atau apa. I don't fucking care gitu loh. Karena gini teman-teman ya, saya sekali lagi bilang seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya. Kita gak bisa memaksakan kesenangan kita untuk kita paksa orang itu senang dengan apa yang kita senang. Gak bisa teman-teman, gak bakal bisa, gak bakal pernah bisa ya. Kita gak bisa memaksakan ya kesenangan kita atau apa yang kita senang itu orang lain tuh harus senang juga, tuh gak bisa teman-teman, gak bisa. Sama halnya dengan orang lain memaksakan kesenangannya kepada kita dipaksa untuk ngikut kesenangannya orang lain, itu juga nggak bisa teman-teman. Kalau memang kita nggak suka ya udah, apa boleh buat gitu loh. Jadi paling benar itu ya saling ngerti lah gitu loh, saling ngerti, saling paham aja lah gitu loh. Contoh misal kayak orang tua saya, kayak keluarga saya misalkan, ketika udah naik kapal ini, duduk di dalam ruangan nikmatin gitu ya, yaitu kesenangan keluarga saya. Oke, memang ya duduk ya kan, duduk manis diem gitu ya di dalam ruangan ber-AC gitu kan, duduk di kursi empuk gitu ya, kesenangannya itu ya sudah gitu. Saya nggak bisa maksain orang tua saya atau keluarga saya ngikut kesenangan saya yang seneng begini. Lihat naik ke sini, lihat laut, lihat kapal, kontenin kapal-kapal yang melintas tuh, kayak Ataya yang baru melintas, kayak Virgo yang baru kita salib, terus kayak Kathleen 7 yang ada di belakang kita. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa saya seperti itu ya. Jadi udah paling benar itu udah saling paham aja dah gitu loh. Ya, analoginya sederhana. Kita suka coklat, sementara orang lain gak suka coklat. Contoh misalkan, orang lain, kita suka susu coklat, orang lain mungkin suka susu vanila. Nah, orang yang suka susu vanila ini kita paksa suruh minum susu coklat, dia nggak bakal mau, nggak bakal diminum juga. Sekalipun kita paksa, udah cobain enak kok, nggak bakal mau. Kalau memang dia senangnya susu vanila, gitu loh. Pun begitu juga sebaliknya, kita senangnya susu, pun begitu juga sebaliknya, orang senangnya susu coklat, kita senang susu stroberi. Nah, orang yang senang susu coklat nyuruh kita minum susu stroberi, bahkan dipaksa disuruh nyobain, nggak bakal mau juga. Saya pun juga begitu teman-teman, nggak bisa teman, nggak bisa begitu. Orang yang makan porsinya dikit kenyang gitu ya, dipaksa ngikut orang yang senangnya makan porsinya banyak baru kenyang, ya nggak bakal bisa, nggak bakal habis, mubazir gitu loh. Sebaliknya begitu juga, orang yang senangnya makan banyak baru kenyang, begitu dipaksa atau disuruh makan dengan porsi dikit, ya nggak mau juga, bahkan lebih baik udah nggak usah makan sekalian. Jadi itu teman-teman ya, makanya kita benar-benar nggak bisa gitu loh memaksakan kesenangan kita tuh untuk kita plekkan ke orang lain, itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa, sangat amat tidak bisa teman-teman. Begitu juga sebaliknya, nggak bisa. Makanya jalan yang paling benar itu adalah ya udah kita saling menghargai aja, jangan bermusuh-musuhan, jangan saling membenci, nggak usah lah gitu. Saling iri mengiri, dengki mendengki, benci membenci gitu ya, nggak usah lah gitu. Apalagi sampai hasut menghasut untuk memusuhi, itu nggak usah lah gitu. Cuma gara-gara kita nggak suka terhadap orang atau sesuatu, nggak bisa, jangan lah gitu loh. Ada orang yang senangnya kapal laut,
Orang seneng, orang lihat kapal laut aja tuh udah seneng gitu loh. Orang naik kapal laut udah seneng, apalagi lihat kapal dari kapal laut aja udah seneng kayak saya ini. Itu banyak banget teman-teman. Dan dia seneng gitu lihat kapal, videoin, kontenin, dimuat di YouTube, dimuat di TikTok, dimuat di Reels, dimuat di Facebook, dimuat di mana-mana gitu loh. Kalau memang itu kesenangannya ya udah gitu loh. Kita hargain aja. Ada orang yang begitu duduk di dalam kapal ya, udah dia memilih duduk manis, duduk di ruang AC ya kan, tidur atau duduk-duduk santai bercengkrama gitu kan. Ya udah gitu loh. Kita nggak bisa maksa untuk mengikut contoh saya lah gitu, nggak bisa juga. Nggak bisa juga teman-teman. Itu kapal, kayaknya kapal Munich itu yang lagi jalan. Konvoy dengan kapal Ataya, cuman jaraknya jauh. Ya. Nggak bisa gitu teman, nggak bisa teman-teman. Jadi paling benar udah kita saling hargain aja lah, nggak usah saling halang menghalangi itu. Nih orang misalkan, mohon maaf, masalah telolet bus dilarang gitu ya. Saya sebenarnya nggak setuju bus punya telolet atau basuri itu di ban. Saya nggak setuju, sangat amat tidak setuju saya sebenarnya. Karena apa yang salah kalau bus itu punya telolet, punya basuri dan punya aksesoris yang mentereng gitu, kayak strobo, kayak lampu-lampu kayak gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Apalagi kalau bus itu dibawa ke Sumatera, jalan Sumatera itu kan gelapnya nggak ketulungan, bawa perlu lampu tambahan, apalagi lampu tembak, gitu loh. Nah, bus bertelolet, bus berbasuri ya, itu kan satu amusement, satu hiburan tersendiri gitu loh. Nggak bisa dilarang juga. Anak-anak kecil, anak-anak itu dia suka bus bertelolet, bus berbasuri kayak gitu, itu nggak bisa dilarang juga teman-teman, karena memang itu kesenangan mereka. Cuman mungkin asbabun nuzulnya kenapa dilarang oleh Kemenhub bus bertelolet berbasuri itu adalah mungkin karena pas ngoyot, pas berburu basuri telolet itu mengabaikan aspek keselamatan. Mungkin itu yang menjadi asbabun nuzul kenapa kok bus berbasuri bertelolet itu dilarang gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, cuma yang penting itu ada guidance sih, ada panduan gitu loh untuk hunting, untuk ngoyot bus-bus bertelolet berbasuri itu kayak gimana gitu loh. SOP atau SPO keselamatan itu bagaimana, itu harus benar-benar di anu banget gitu, diimpos banget gitu loh. Jadi cuma kalau sebenarnya bus bertelolet berbasuri itu dilarang, saya nggak setuju gitu loh, sangat amat nggak setuju. Tapi kalau untuk ngoyotnya itu setidaknya harus ada mekanisme sendiri lah. Itu ada kapal tongkang lagi ngangkut batu bara teman-teman, sono ke Cilegon. Ya udah ini menuju ke Cilegon juga, kelas ke ini ke Krakatau Steel. Oke, itu ada kapal tanker, iya kayak kapal kargo, kayaknya. Nah itu yang tadi saya cerita, kapal Nusa Dharma, bikinan tahun 73 di Norway, di Trondheim. Lagi parkir dia, lagi anchor, lagi perpal. Kalau bahasa keretanya lagi storing. Ya. Itu kapal yang tadi saya cerita, bagian belakangnya sangat amat mengerikan kalau keluar. Kalau nyetir mobilnya masih amatiran, masih pas-pasan skillnya, lebih baik gak usah. Karena begitu kita keluar dari atas, mau keluar di rem door yang depan itu, amit-amit jabang bayi kalau gak lewat atas ya, itu ngeri teman-teman, ngeri banget. Error dikit nyungsep ke laut ya. Jadi lebih baik gak usah. Itu kapalnya lagi anchor, lagi parkir. Kapal Nusa Dharma, bikinan tahun 73. Itu kapal bekas bulk carrier tadinya. Apa itu bahasa bulk carrier? Saya nggak tahu. Tahun 73 itu. Udah tua juga ya, usianya sudah 51 tahun. Kapal Nusa Dharma. Itu teman-teman ya. Jadi
Ini kayaknya kita bentar lagi mau sampai, dan ini videonya juga sudah sangat panjang ya. Saya nggak mau terlalu panjang karena ini cuma hanya ya review analitis saja, perbandingan aja dari yang kemarin ya. Jadi bentar lagi kayaknya mau udahan, masih mau ngegabut lagi saudara. Di sana ada kapal apa nggak tahu ya. Itu kapal Nusa Dharma tuh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi alangkah bagusnya udah kita saling menghargai aja, dan kalau misalkan ya barang bawaan itu ya kalau bisa dibawa mending dibawa deh ya. Kalau soalnya ini mohon maaf teman-teman, kita nuntut orang untuk, kalau kita misalkan bawa keluarga nih kan, satu keluarga juga ada beda-beda gitu kan. Kalau satu keluarga ini isinya orang-orang yang ibaratnya tuh nggak anteng kayak orang tua saya lah gitu kan. Itu repot teman-teman, repot. Jadi mending bawa aja. Atau mungkin bawa anggota keluarga atau bawa orang kepercayaan atau asisten yang antengan gitu loh orangnya. Yang antengan duduk di ruang AC udah gitu. Ya, jadi itu sih sedikit saran aja ya. Ya, jadi mungkin itu dulu ya untuk tayangan kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit lah manfaat dari tayangan ini selama 1 jam kurang ini ya. Oh ya, terakhir, jarak dari Bakauheni ke Merak dan sebaliknya itu 30 km teman-teman. Itu 30 km jaraknya. Tuh kapal Nusa Dharma lagi parkir, terus ada kapal satu lagi SP Ferry juga lagi parkir. Itu yang saya cerita itu, kapal BSP-1 bekas kapal Nihama Jepang. Itu kapal tua juga tahun 73 buatnya, seangkatan dengan Nusa Dharma, cuma lagi parkir, lagi perpal. Kalau BSP-2 nggak pernah ngeliat, BSP-3 tenggelam, nabrak. Jadi gitu teman-teman. Jadi makanya udah, kita kalau masalah orang lain senangnya apa, itu udah hargain aja lah ya. Kita nggak perlu memaksakan, sekali lagi ya, kita nggak perlu memaksakan orang lain itu harus menyukai apa yang kita senengin atau mengikuti kesenangan kita. Itu nggak boleh teman-teman. Itu namanya memaksakan kehendak, itu nggak boleh ya. Jadi misalkan ada orang sukanya ini, senengnya ini, udah biarin aja gitu loh. Udah biarin aja. Jadi jangan kita memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita senangin, padahal orang itu nggak senang sama sekali. Oke, sekian dulu spesial program kali ini. Ketemu lagi kita di tayangan-tayangan yang lain.